Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat para narasumber kita yang telah berhadir pada hari ini, meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita, membahas politik pengembangan UMKM syariah di Indonesia. Yang pertama ada Pak Al-Farisi Talib, tenaga ahli Kemendagri dan Direktur IPS. Kemudian sahabat kita semua Pak Dr. Sultan Emir Hidayat, teman lama kami. Waktu itu kami sama-sama kuliah di International Islamic University Malaysia. Sekarang menjabat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Republik Indonesia. Kemudian yang tak asing lagi pada hari ini Pak Dr. Adi Ar-Rahman, Direktur Eksekutif bersama Institut yang memang visi misinya itu adalah untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi syariah. Mungkin karena itu juga ya lembaga beliau, lembaga kita bersama ini diberi nama Bersama Institut. Forum kita pada hari ini sangat penting karena memang ya krisis ekonomi ataupun krisis keuangan ini sedang terjadi ya. Di beberapa negara resesi ekonomi itu mulai kelihatan dan ini juga akan terlihat di Indonesia. Nah, karena itu persiapan perlu dilakukan untuk menghadapi krisis ini. Jadi persiapan ini memang harus dari awal kita rancang dan kita lakukan karena memang diperkirakan dalam beberapa report ya, dari World Bank dan dari IMF ya, bahkan dari Kementerian Keuangan sendiri juga sudah memprediksi bahwa resesi ekonomi ini akan kita hadapi, bukan saja di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Nah, karena itu perlu ada persiapan-persiapan matang untuk menghadapi krisis ini. Nah, dalam setiap krisis ya kita selalu diberitahukan bahwa yang menjadi tulang punggung yang mampu bertahan dari krisis ya, setiap krisis itu adalah UMKM ya. Usaha kecil dan menengah ini. Nah, kita sudah ada pengalaman krisis pada tahun 1998 dan memang waktu itu perusahaan-perusahaan besar itu bertumbangan ya, termasuk bank-bank besar juga bertumbangan. Nah, berbeda halnya dengan usaha-usaha kecil. Ini tidak kebanyakannya tidak jatuh ya, walaupun terkena dampaknya. Nah, ada beberapa misteri di sini mengapa UMKM itu bisa bertahan. Nah, diantaranya adalah kalau dalam pandangan saya, ya, ini bukan riset yang agak mendalam, tapi sekedar pandangan ataupun observasi pribadi mungkin ya. Nah, UMKM ini sangat kurang eksposnya kepada hutang. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar ya, itu ekspos kepada hutang itu sangat tinggi, sehingga ketika terjadi krisis maka semuanya kan macet. Sehingga profitnya menurun dan tidak mampu lagi membayar hutangnya yang terlalu besar yang sudah melebihi dari income-nya. Nah, berbeda dengan UMKM, ini kebanyakannya ditopang dengan dana yang sifatnya mandiri, ya karena itu mereka self-sustain ya. Nah, sehingga ketika mereka kurang terekspos dengan hutang, maka kemampuan untuk bertahan itu akan lebih. Nah, sekarang kan akan terjadi resesi, mungkin diperkirakan demikian ya. Lalu bagaimana apa yang perlu kita lakukan terhadap UMKM ini? Karena sekarang juga UMKM dikatakan perlu pada bantuan-bantuan. Akankah ekonomi syariah yang saat ini booming ya, berbeda dengan tahun 98? Waktu itu mungkin ekonomi syariah ataupun perbankan syariah belum begitu berkembang. Nah, akankah kita memiliki cara-cara baru untuk membantu UMKM ini? Nah, mungkin itu yang harus kita pikirkan. Ya. Ada beberapa hal mendasar di sini yang saya coba ya tawarkan kepada teman-teman juga di sini mungkin nanti dalam diskusi. Ekonomi syariah menawarkan cara-cara baru di samping pemberian hutang dalam bentuk murabahah misalnya, kita ada ya sistem mudharabahnya, sistem kerjasamanya ataupun musyarakahnya. Nah, kalau kita menjejali UMKM
dengan pembiayaan syariah dalam bentuk hutang, dikhawatirkan UMKM ini kemudian akan terus terperangkap dengan hutang dan akan sulit bangkit ya, karena ekonomi sekarang sedang terpuruk. Tingkat keuntungan yang akan didapat juga mungkin ya tidak akan sedikit sulit bagi UMKM untuk mengembalikan hutangnya. Nah, kalau ini kita bisa paradigmnya bisa kita shiftkan menjadi kerjasama dalam bentuk mudharabah ataupun musyarakah, nah ini akan sedikit menolong UMKM karena mereka tidak terlalu didesak dengan hutang yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, profit sharing ini kan itu akan dilakukan setelah usaha itu ada hasilnya. Nah, kemudian baru dibagikan. Nah, apakah bisa dengan cara-cara seperti itu kita membantu UMKM ya dalam model ekonomi syariahnya, ataupun ada prinsip-prinsip Qardul Hasan yang bisa kita perkenalkan. Nah, kita ada lembaga-lembaga filantropi, ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, bisakah dana-dana ini menjadi dana yang kita manfaatkan ketika krisis seperti sekarang ini? Kemarin dalam sebuah webinar dengan Monzir Kaf, Dr. Monzir Kaf, beliau mengatakan bahwa justru ketika COVID-19 melanda dunia ini, dalam observasi yang beliau lakukan, justru lembaga-lembaga filantropi Islam yang bergerak di bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat kurang bergeraknya. Dibandingkan dengan harapan yang beliau sematkan setinggi-tingginya, karena ketika krisis ini kok tidak begitu kelihatan lembaga-lembaga filantropi kita ini bergerak untuk menolong masyarakat yang terkena dampak ini. Nah, mungkin dalam perspektif beliau pertolongan dalam bentuk pembiayaan yang sifatnya produktif ya. Kalau pertolongan dalam bentuk misalnya pembagian masker ataupun pertolongan untuk sembako. Nah, ini mungkin ya boleh juga, tapi dalam tanda kutip pertolongan dalam bentuk pembiayaan yang sifatnya produktif untuk menggerakkan sektor UMKM ini masih kurang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam ketika krisis ini terjadi. Nah, mungkin itu diantara hal-hal yang bagi saya menarik untuk kita diskusikan bersama, dan saya yakin di sini kita sudah ada 3 narasumber yang pakar di bidangnya masing-masing akan menawarkan mungkin nanti bagaimana politik pengembangan UMKM secara syariah ini dilakukan. Mungkin demikian, saya ucapkan selamat berdiskusi pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesediaannya pada narasumber untuk menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Sekali lagi tahniah kepada Bersama Institut dan juga lembaga-lembaga yang terlibat di sini. Ada Sentrip, ada FEBI Naraniri, ada Universitas Islam Indonesia, Tazkiyah. Terima kasih kepada semua kita bersama. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.